Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu DPR, DPD, DPRD tahun 2014 KPU Kota Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh rasa hormat bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga tahun 2009, Indonesia telah melewati 10 kali pemilu dan akan menyongsong pemilu nasional ke-11 tahun 2014. Hal mana pemilu nasional pertama telah diselenggarakan pada tahun 1955 dan kemudian secara berturut-turut pemilu berikutnya yaitu pemilu nasional kedua dilaksanakan pada tahun 1971, ketiga pada tahun 1977, keempat pada tahun 1982, kelima pada tahun 1987, keenam pada tahun 1992, ketujuh pada tahun 1997, kedelapan pada tahun 1999, kesembilan pada tahun 2004, dan ke-10 diselenggarakan pada tahun 2009. Serta menyongsong pemilu nasional ke-11 direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 9 April tahun 2014. Video simulasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 ini adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu lebih berkualitas lagi. Besar harapan kami bahwa video panduan ini akan dapat dimanfaatkan bagi KPPS dalam menjalankan tugasnya, dan akhirnya kami ucapkan selamat bertugas demi suksesnya pemilu tahun 2014 bagi ketua dan anggota KPPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU Kota Pasuruan, Dr. Andes Abdul Hamid Mujib. Sebelum rapat pemungutan suara dimulai, ketua dan anggota KPPS melaksanakan kegiatan 1. Memeriksa TPS dan kelengkapannya, 2. Memasang salinan DPT, DPTB, dan DPK di tempat yang sudah ditentukan, 3. Memasang daftar calon tetap, 4. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS, 5. Mempersiapkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Denah tempat pemungutan suara diatur sebagaimana gambar berikut ini. Ketua KPPS beserta KPPS kedua dan ketiga duduk di meja ketua KPPS. KPPS keempat bertempat di meja dekat pintu masuk. KPPS kelima berada di dekat bilik suara. KPPS keenam berada di dekat kotak suara, dan KPPS ke-7 berada di pintu keluar. Selanjutnya, Ketua KPPS melakukan kegiatan 1. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara dalam keadaan tersegel. 2.
memperlihatkan kepada saksi dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. 3. Memperlihatkan kepada saksi dan pemilih yang hadir bahwa sampul surat suara masih dalam keadaan tersegel. 4. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, memastikan kesesuaian dapil, serta menandatangani surat suara yang akan digunakan. Pemilih yang datang menyerahkan surat panggilan memilih atau formulir model C6 dan diserahkan kepada KPPS keempat. Selanjutnya, pemilih akan duduk di kursi pemilih untuk menunggu antrian. Untuk selanjutnya, Ketua KPPS akan memanggil nama pemilih dan memberikan 4 jenis surat suara, yakni warna kuning untuk surat suara DPR, warna merah untuk DPD, warna biru untuk DPRD Provinsi, dan warna hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota. Pemberian suara dilakukan sebagai berikut. 1. Pemberian suara untuk surat suara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama parpol. Atau mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon. Atau mencoblos sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 pada parpol peserta pemilu yang sama. 2. Pemberian suara untuk surat suara anggota DPD, mencoblos pada nomor urut calon, atau mencoblos pada foto calon, atau mencoblos pada nama calon sepanjang dilakukan pada satu kolom calon yang sama. Selanjutnya, pemilih menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara dibantu oleh KPPS ke-6. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh pendamping, yaitu anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Bantuan tersebut dilakukan dengan cara pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan pemilih sendiri. Pemilih yang tidak memiliki dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS. Pendamping yang ditunjuk membantu wajib merahasiakan pilihan pemilih dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir model C3. Setelah pemungutan suara selesai, dilanjutkan dengan penghitungan suara. Sebelum rapat penghitungan suara, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang meliputi 1. Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir model C1 DPR Plano, model C1 DPD Plano, model C1 DPRD Provinsi Plano, dan model C1 DPRD Kabupaten atau Kota Plano. 2. Tempat duduk saksi, PPL, pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat. 3. Alat keperluan administrasi. 4. Formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 5. Sampul kertas atau kantong plastik pembungkus. 6. Segel. 7. Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya. 8. Peralatan TPS lainnya. Berikut adalah denah TPS ketika proses penghitungan suara. Dalam penentuan suara sah, ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk surat suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Yang pertama, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik, suaranya dinyatakan sah untuk partai politik. Yang kedua, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Yang ketiga, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang bersangkutan,
suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Yang keempat, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik serta tanda coblos lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suaranya dinyatakan sah satu suara untuk partai politik. Yang kelima, surat suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara yang telah diumumkan oleh KPPS, maka suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai politik. Yang keenam, surat suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon yang telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 4 huruf B, maka suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai politik. 2. Untuk surat suara DPD, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota DPD, suaranya dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Berikut adalah simulasi gambar surat suara tidak sah untuk surat suara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Berikut adalah simulasi gambar surat suara tidak sah untuk surat suara anggota DPD. Setelah seluruh proses penghitungan suara dilakukan, maka Ketua KPPS beserta anggota mengumumkan hasil penghitungan suara, menuliskan dalam formulir berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta memasukkan kembali seluruh logistik ke dalam kotak suara.